Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Juni. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juni ini ya. Oke, ada sosok laki-laki signifikan mungkin, atau ini kamu ya kalau misalnya kamu laki-laki. Progresi dalam keuangan, bisnis, lingkungan kerja baru, rekan kerja atau rekan bisnis baru. Oke, kita lihat di dasar deck. Wow, asik banget. Ada Six of Wands, Three of Cups, Justice, keadilan semesta buat kamu, Empress. Energi yang sangat abundant ya. Energi di dasar deck ini kayak sesuatu yang mewarnai reading kamu gitu. Kayak mungkin pesannya nggak eksplisit, tapi ini ada warnanya dalam reading kamu ya. Kamu akan melihat kayak suatu momen pencapaian, suatu momen keberhasilan, kesuksesan, dan kayak ini pemberian dari semesta buat kamu ya. Lalu karena di sini ada justice nih, ada sesuatu yang sifatnya karmik atau tabur tuai. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang terhubung sama kamu. Oke, mari kita lihat lebih lanjut. Nih, kenapa tadi aku bilang ada sosok laki-laki signifikan? Atau ini bisa jadi kamu ya kalau kamu laki-laki, karena ini adalah gentleman, menggambarkan sosok laki-laki signifikan. Lalu di sini ada fish, ini kartu yang melambangkan keberlimpahan ya. Kalau berbicara bisnis atau karir, bisa jadi juga sesuatu yang berhubungan sama air atau kedalaman. Kayak misalnya perjalanan ke pantai atau perjalanan menggunakan air. Dan jadi ini kalau dikombinasikan ini adalah orang yang berprogres dengan keuangan karirnya. Karena apa? Kartu ini nih, ini tuh kartu yang berbicara tentang pergerakan atau kunjungan atau komunikasi ya. Bisa jadi kalau misalnya kamu perempuan atau kamu nggak perempuan juga nggak apa-apa gitu nih. Sosok ini nih mau mengunjungi kamu atau berkomunikasi sama kamu. Kita lihat apakah sejauh ini sih belum ada sesuatu yang berhubungan dengan hubungan romantis ya. Oke, temanya adalah Five of Wands. Kayak aku tuh kayak melihat sesuatu tema yang ini nih tema yang berulang ya dalam reading kamu, karena Five of Wands itu pertama angka perubahan, angka 5 itu angka perubahan, angka transisi. Lalu dengan Five of Wands di sini kayak ada sesuatu, bisa jadi argumen, bisa jadi beda pendapat, atau bisa jadi kayak konflik. Kayak kamu berargumen dengan diri kamu di dalam kepala kamu gitu tentang keputusan yang perlu diambil, hal-hal yang perlu dilakukan, membuat pilihan-pilihan seperti itu ya. Yang tadi aku bilang mungkin rekan kerja baru, rekan bisnis baru, karena Three of Pentacles ini kartu yang pertama berbicara tentang pekerjaan. Kayak kamu berada di suatu lingkungan kerja baru atau punya pekerjaan baru. Ini juga bisa berbicara tentang kartu kompromi, kerjasama dengan orang-orang di sekitar kamu. Bisa konteks pekerjaan, bisa juga tidak ya. Kayak ini jadi blessing kamu, tapi di satu sisi di sini ada gesekan atau argumen ya. Bisa jadi ada kayak di lingkungan kerja kamu tuh ada yang suportif, ada yang bisa diajak kerjasama, bisa diajak kolaborasi, tapi di satu sisi ada orang-orang nih yang mungkin kayak beda pendapat sama kamu, bisa juga secara eksplisit menunjukkan kayak kamu dan orang ini seperti kayak nggak cocok gitu ya. Atau bisa juga ini hubungan lain ya, misalnya pertemanan atau anggota keluarga. Yang jadi tantangannya adalah sesuatu dari waktu lampau, bisa baru-baru ini, bisa agak lama, dari masa kecil juga bisa. Atau kayak ini perasaan kayak nostalgic gitu loh, kayak mengenang suatu memori dari waktu lampau. Bisa menyenangkan, bisa juga nggak menyenangkan ya, tapi karena ini jadi tantangan kamu, mungkin sangat besar itu memori yang tidak menyenangkan. Atau kalaupun memori yang menyenangkan tuh kayak kamu ingin kembali ke waktu itu dengan Six of Cups jadi tantangan kamu. Ya, sesuatu yang perlu ini advice-nya buat kamu jadi Queen of Wands. Keluarkan api itu di dalam diri kamu. Percaya bahwa kamu bisa. Percaya sama kemampuan kamu dan kemampuan kamu untuk manifest gitu sesuatu yang mau kamu wujudkan dalam realita kamu. Lalu outcome-nya buat kamu adalah Ace of Wands. Ini adalah awalan baru yang menyenangkan. Dengan Ace of Wands khusus di deck ini sesuatu yang nggak kamu duga sih, tapi ini menyenangkan. Ini juga kayak inspirasi yang kayak memanggil banget di hati kamu untuk kamu lakukan. Kalau misalnya ini ide baru kamu yang berhubungan dengan bisnis atau pekerjaan, sebaiknya kamu jawab panggilan ini atau inspirasi ini, kamu kayak wujudkan gitu dalam realita kamu. Karena apa? Untuk bicara progresi bisnis, karir, keuangan, ini adalah sebuah kombinasi yang bagus ya dengan ini. Lalu
progresi dalam bisnis karir pekerjaan kamu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Di Five of Wands, Ten of Pentacles. Apa ini kayak kamu konflik di dalam diri kamu meninggalkan suatu zona nyaman ya? Karena kan Ten of Pentacles ini sesuatu yang stabil, suatu keberlimpahan, kayak bisa jadi karena kamu mendapatkan inspirasi untuk melakukan sesuatu yang baru, kamu aduh takut nih memulai sesuatu yang baru atau mencoba sesuatu hal yang baru, atau takut nih keluar dari zona nyaman, sesuatu yang terasa familiar sama kamu ya. Seperti itu. Atau sebagian lagi kayak ini juga tema yang berulang sebelumnya ya. Kamu khawatir berbeda pendapat dengan orang-orang terdekat kamu, misalnya teman, pasangan, anggota keluarga. Kayak kamu memilih jalan yang berbeda atau nggak biasa gitu. Ide kamu itu dianggap tidak biasa. Jadi mungkin kamu khawatir untuk membicarakannya, khawatir untuk mencoba hal itu. Merasa gini, kayak dinamika hubungan ini ya dengan Three of Pentacles itu karena kamu memasuki situasi yang baru, terutama dalam bidang pekerjaan atau memulai bisnis baru, terus kamu merasa nggak bisa, merasa kayak nggak yakin. Wajar sih ketika kita memasuki sebuah zona yang baru, ketemu orang-orang baru, bisa jadi ya, masuk dalam bidang pekerjaan baru, tempat kerja baru, terus kita bisa nggak ya, cocok nggak ya sama orang-orang ini, kayak itu memasuki zona yang baru tuh kita pasti akan selalu ada sih. Setahu aku ya, itu akan jadi sesuatu yang wajar gitu, ketika kita memulai sesuatu yang baru terus ada rasa khawatir, kita bisa apa enggak, kita punya kemampuan untuk itu atau enggak. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kamu karena manusia itu makhluk adaptif ya, kita udah berevolusi dengan banyak banyak hal, entah itu suasana alam, iklim berganti, banyak hal kita udah lewatin secara evolusi. Tentu hal seperti ini juga kita pasti bisa gitu, karena kita manusia yang adaptif gitu, dan kamu nggak perlu khawatir dengan hal itu. Dan kalau misalnya untuk sebagian dari kamu yang kondisi finansial kamu mungkin akhir-akhir ini sulit, kamu akan melihat progresi ya, keadaan yang lebih baik, upgrade dengan kondisi finansial kamu, misalnya dari yang tadinya udah bagus terus jadi lebih bagus lagi, atau misalnya yang tadi agak agak berjuang gitu terus keadaan berprogres ke arah yang lebih baik. Page of Cups, seseorang mau berkomunikasi dari waktu lampau. Siapa ini coba? Mau apa ya? Mau menyambung kembali komunikasi atau mau menyatakan permintaan maaf? Yang tadi aku bilang ada pengunjung, ada yang mau berkomunikasi, ada yang mau datang, bisa jadi sosok laki-laki, bisa jadi ini kalau kamu misalnya perempuan ya, bisa jadi ini adalah mantan pasangan kamu. Dia mau datang kembali karena ada tema ini komunikasi. Ini bisa berbicara komunikasi dan kunjungan, tapi bisa juga tentang progres. Jadi kayak sejauh ini udah ada 2 kartu yang berbicara tentang komunikasi gitu. Kayak ada yang mau datang. Dan sangat besar kemungkinannya orang dari waktu lampau ya. Ada rasa takut. Itu tadi. Kayak kamu punya kekhawatiran, kamu punya rasa apa ya, takut mungkin gak bisa, takut di depan itu ada apa, atau ada hal-hal lain yang membuat kamu cemas gitu. Membuat kamu kehilangan, bukan kehilangan sih, membuat kamu kayak api kamu tuh redup gitu dengan Queen of Wands di sini, lalu dikombinasikan dengan Moon, kamu tuh kayak mulai redup api di dalam diri kamu. Ayo keluarin lagi, ayo kamu bisa. Ya, dan juga dengan The Moon di sini ya, ada kekuatan di balik layar yang mungkin saat ini samar-samar, atau kayak kekuatan di balik layar yang mungkin mengarahkan kamu ke tempat-tempat tertentu, bertemu dengan orang-orang tertentu yang mungkin akan berkontribusi untuk apa ya, menyalakan lagi api di dalam diri kamu atau bikin kamu semangat lagi. Atau orang ini yang akan berkontribusi untuk awalan yang baru dalam hidup kamu ini ya, membantu kamu membuka pintu atau membantu kamu untuk adaptif. Knight of Pentacles. Nih, inspirasi, ide diikuti dengan praktikalitas dengan Knight of Pentacles ya. Menurut aku ya, kalau kamu punya ide sesuatu inspiring action itu perlu gitu. Apalagi ketika ide itu, inspirasi itu sangat berbicara di hati kamu gitu. Kalau kamu intun sama hati kamu gitu, sinkron hati kamu bisa merasakan. Kamu tahu gitu kapan panggilan di hati kamu itu asalnya dari higher self kamu atau dari Tuhan atau dari semesta yang berusaha mengarahkan jalan kamu gitu. Makanya aku selalu bilang kalau pikiran kita berisi, kita nggak bisa dengar kompas di dalam diri kita tuh berusaha mengarahkan kita kemana. Oke, sebagian lagi kayak aku mendapatkan vibe ya, entah kenapa aku terpikir bahwa kayak
kemunculan orang dari masa lalu, juga ada orang yang baru kamu temuin gitu di waktu sekarang-sekarang ini, atau mungkin kamu akan temuin di bulan Juni yang membuat kamu kayak di dalam hati, kemana ya, pilih yang mana ya, kayak seperti itu. Ini supaya kamu lebih aware aja. A time for healing. Time for healing ini hubungannya sama masa lalu kamu dengan orang ini, atau ada hal lain ya, karena di sini ada tema rasa takut gitu. Akar rasa takut kamu itu dari mana? Kamu harus tahu supaya apa? Kamu bisa pulihkan dan kedepannya kamu nggak dibayang-bayangin lagi sama hal itu. Jadi kayak hidup kamu bebas, kamu bisa move on, kamu bergerak cepat, kamu bisa melangkah dengan ringan gitu tanpa dibayang-bayangin apapun itu, entah itu dari masa lalu atau entah apapun itu yang membuat kamu khawatir, kamu cemas, seperti itu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.